Kuasa hukum Rudiana tantang adu kuat bukti chat kasus Vina, keceplosan kecelakaan. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menantang adu kuat bukti chat atau hasil ekstraksi HP dari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Pitra Romadoni bahkan merasa bukti chat yang dimilikinya mampu buat malu sejumlah pihak yang mengaku memiliki bukti ekstraksi HP Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Namun, saat membicarakan soal ekstraksi chat di HP Vina Cirebon tersebut, Pitra Romadoni sempat keceplosan jika kasus kematian Vina dan Eki karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat diotopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vinanya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana? Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Ini motornya yang katanya kecelakaan, gak ada rusak. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya. Jadi masuk akal gak dia nabrak tiang trotoar tapi dia gak kenapa-kenapa, kata Pitra dikutip dari Kompas TV. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Makanya saya tantang kalau ada yang bisa buktikan itu kecelakaan, saya kasih 12 juta rupiah. Sampai sekarang gak ada yang bisa buktikan, kata Pitra Romadoni. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus,
Jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Gini aja deh Bang Pitra, jangan jauh-jauh membuktikan kecelakaan, saya jadi pemilik helm aja kalau emang abang mau berniat ngasih 12 juta rupiah. Saya mau minta itu bang, kata Franciscus Marbun. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Kalau emang abang baik untuk mengganti helm bang, sebagai pengacaranya Pak Rudiana, kata Franciscus lagi. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang. Ada, ujar Susno lagi. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Terungkap jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah bertemu dan memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana buntut kasus Vina Cirebon. Dari pertemuan tersebut, Kapolri akhirnya mencopot Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul.
Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri.